Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada hadirin yang ada. Perkenalkan, nama saya Jos Hendrik Sanjaya dari Prodi Kimia Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan yang diberikan ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang sudah saya buat. Namun sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dari Sedianto yang telah membimbing dan mengoreksi saya dalam pembuatan artikel ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Dampak Mengonsumsi MSG, yaitu monosodium glutamat, bagi perkembangan kognitif otak. Pada artikel ini, saya akan membahas mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, juga kesimpulan. Yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini membahas tentang peran MSG dalam perkembangan kognitif otak manusia. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan kemampuan kognitif antara partisipan yang sering mengonsumsi MSG dan partisipan yang jarang mengonsumsi MSG. Juga melihat seberapa buruk dampak yang dirasakan para partisipan yang sering mengonsumsi MSG terhadap kognitif otak mereka. Cara ini saya akan menginterview kepada mereka dan mencari tahu apa yang menjadi alasan mereka kesulitan belajar. Juga mencari tahu apa yang menjadi alasan negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, dan Korea tetap memiliki remaja yang berprestasi, walaupun negara mereka termasuk dalam negara dengan konsumsi MSG terbanyak di dunia. Jenis penelitian yang dilakukan adalah administrasi langsung ke grup dengan desain metode yaitu cross-sectional study. Partisipan adalah 13 siswa, yaitu satu kelas dari SD Kristi Regis Kota Bagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang sering mengonsumsi MSG memiliki nilai kognitif yang lebih rendah daripada siswa yang jarang mengonsumsi MSG. Dampak yang dirasakan para siswa yang sering mengonsumsi MSG terbukti benar. Dan negara-negara maju yang tergolong pengonsumsi MSG terbanyak, ternyata mereka itu memiliki cara tersendiri untuk menanggulangi dampak buruk dari MSG tersebut. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Berdasarkan hasil penelitian terhadap prestasi belajar, didapatkan bahwa siswa yang memiliki prestasi belajar di atas rata-rata itu sebesar 62%, dan prestasi di bawah rata-rata itu sebesar 30%. Dan ini ada hubungannya dengan konsumsi makanan bernutrisi. Dampak dari terganggunya perkembangan kognitif terhadap anak itu ditandai dengan perkembangan belajar yang buruk atau tertunda, kesulitan mengingat, disorientasi, dan kebingungan. Penyebab dari menurunnya perkembangan kognitif ada banyak. Salah satunya yaitu konsumsi monosodium glutamat atau MSG yang kita ketahui. MSG sudah banyak dikenal oleh penduduk dunia sebagai penyedap rasa yang memberikan rasa umami pada makanan. Jumlah konsumsi MSG mencapai 200.000 ton di seluruh dunia. Di negara maju seperti Jepang, mencapai 750 gram per orang dalam setahun, Korea mencapai 1.250 gram, dan bahkan Singapura mencapai 1.600 gram. Walaupun begitu, Jepang, Korea, dan Singapura tetap memiliki banyak remaja yang berprestasi. Tunjuk penelitian ini membuktikan, apa benar siswa yang sering mengonsumsi MSG memiliki kemampuan kognitif lebih rendah daripada siswa yang jarang mengonsumsi MSG. Juga mencari tahu apa dampak yang diberikan MSG terhadap otak memang seburuk itu, dan mencari tahu apa yang menjadi rahasia negara maju tetap mempunyai remaja yang berprestasi, walaupun mereka termasuk negara-negara pengonsumsi MSG terbanyak di dunia. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode survey research. Tujuan utama dari survei adalah untuk menggambarkan karakteristik suatu populasi. Intinya, peneliti ingin mengetahui bagaimana anggota suatu populasi mendistribusikan diri mereka pada satu atau lebih variabel. Desain yang digunakan adalah administrasi langsung ke grup. Metode ini digunakan setiap kali peneliti memiliki akses ke semua atau sebagian besar anggota kelompok tertentu di satu tempat. Instrumen diberikan kepada semua anggota kelompok pada waktu yang sama dan biasanya di tempat yang sama. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah tingkat respons yang tinggi sampai sering kali mendekati 100%. Keuntungan lain termasuk faktor biaya yang umumnya rendah. Ditambah fakta bahwa peneliti memiliki kesempatan untuk menjelaskan penelitian dan menjawab pertanyaan apapun yang mungkin dimiliki responden sebelum mereka menyelesaikan kuesioner. Kemudian untuk partisipan untuk riset ini berasal dari siswa SD Kristi Regis Kota Bagu. Akan diambil 13 siswa yaitu satu kelas, dan kemudian mereka akan diberikan 2 lembar sebagai instrumen.
Yang pertama, untuk mengobservasi tingkat konsumsi siswa, sedangkan lembar kedua berisikan tes kognitif 7 nomor yang akan dikerjakan oleh siswa-siswa. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, ada perbedaan kemampuan kognitif siswa yang sering mengonsumsi MSG dan siswa yang jarang mengonsumsi MSG. Tabel di atas menunjukkan hasil dari tes kognitif 13 siswa yang sudah diklarifikasi berdasarkan tingkat konsumsi MSG-nya. Tes tersebut berisikan 7 soal yang memerlukan logika dan kemampuan berpikir untuk dijawab. Setiap soal memiliki bobot 1 nilai. Dari hasil tes kognitif 13 siswa bisa dilihat, kalau siswa yang sering mengonsumsi MSG cenderung memiliki nilai lebih kecil dibandingkan siswa yang jarang mengonsumsi MSG. Penyebab dari menurunnya perkembangan kognitif salah satunya adalah konsumsi monosodium glutamat. MSG sudah banyak dikenal sebagai penyedap rasa yang memberikan rasa umami. MSG yang dikonsumsi secara berlebihan dapat meningkatkan impuls di otak yang menyebabkan tingkat kelelahan yang sangat tinggi pada otak. Yang kemudian, beberapa jam kemudian, neuron-neuron pada otak akan mati seakan bergairah untuk mati sehingga fungsi otak pun akan menurun. Tetapi, walaupun begitu, bisa dilihat dari tabel, ada beberapa siswa dengan tingkat konsumsi MSG yang sering mengonsumsi MSG, itu tetap memiliki nilai yang lebih tinggi daripada siswa yang jarang mengonsumsi MSG. Pembahasan yang kedua, dampak MSG terhadap perkembangan kemampuan belajar peserta didik. Tabel di atas menunjukkan hasil dari interview para siswa yang sering mengonsumsi MSG. Tabel ini menunjukkan kesulitan belajar yang mereka rasakan, baik ketika belajar di sekolah maupun di rumah. Rata-rata siswa cenderung sulit untuk fokus dan memahami materi yang diberikan di kelas. Mereka juga sulit untuk mengingat dan memahami baik pelajaran yang fokus dalam hal ingatan maupun mengingat konsep hitungan. Dampak dari terganggunya perkembangan kognitif ditandai perkembangan belajar yang buruk atau tertunda, kesulitan mengingat, disorientasi, dan kebingungan. Penyebab dari menurunnya perkembangan kognitif salah satunya adalah pengkonsumsian monosodium glutamat atau yang kita kenal MSG. Konsumsi MSG secara berlebihan dapat meningkatkan impuls di otak yang menyebabkan tingkat kelelahan yang sangat tinggi pada otak. Namun, beberapa jam kemudian, neuron-neuron pada otak akan mati seakan bergairah untuk mati. Nah, jika banyak sel neuronnya mati, maka fungsi otak pun bisa menurun. Ini terbukti benar berdasarkan hasil interview di atas. Para siswa kesulitan untuk fokus dikarenakan kekurangan neuron dan kelelahan. Masuk ke pembahasan yang ketiga, penyebab negara dengan konsumsi MSG tinggi tetap memiliki remaja berprestasi. MSG mencapai 200.000 ton di seluruh dunia. Di negara maju seperti Jepang mencapai 750 gram per orang dalam setahun, Korea mencapai 1.250 gram, dan Singapura mencapai 1.600 gram. Walaupun begitu, remaja Jepang, Korea, dan Singapura tetap memiliki banyak remaja yang pandai dan berprestasi. Sejumlah metode tersedia untuk memproduksi MSG. Semua metode ini dapat membunuh sel-sel otak. Ternyata, makanan di Jepang itu kebanyakan mengandung glutamat natural, bukan produksi. Aku sudah membuat Ajinomoto sekarang. Itu berhasil, tetapi memalukan seperti memiliki sebungkus bisto di lemari. Tidak perlu ada MSG di dapur. Jika saya ingin ekstra glutamat di dalam makanan saya akan menggunakan parmesan, puree tomat, atau kecap. Atau seperti Nyonya Ikeda, rebus beberapa rumput laut, kata Dr. Homanoko. Negara maju seperti Jepang, Korea, dan Singapura ternyata memiliki solusi sendiri terhadap masalah konsumsi MSG. Dalam kasus Jepang, makanan di Jepang mengandung glutamat natural yang dampaknya tidak seperti MSG yang diproduksi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak meningkatkan impuls otak yang menyebabkan otak kelelahan. Inilah yang menjadi alasan mengapa negara maju seperti Jepang, Korea, dan Singapura yang termasuk dalam negara dengan konsumsi MSG terbanyak tetap mempunyai banyak sekali siswa dan siswi yang berprestasi. Mereka memiliki solusi untuk menanggulangi, seperti contohnya Jepang dengan mengonsumsi glutamat natural. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang dampak konsumsi MSG bagi kognitif otak, dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa yang sering mengonsumsi MSG memiliki kemampuan kognitif yang lebih kecil daripada siswa yang jarang mengonsumsi MSG. Hal ini dikarenakan konsumsi MSG berlebihan meningkatkan impuls di otak yang
yang menyebabkan otak bekerja dengan ekstrim, sehingga tingkat kelelahan yang dirasakan tinggi. Namun setelah beberapa jam kemudian, neuron pada otak akan mati seakan bergairah untuk mati. Jika banyak sel neuron mati, otomatis fungsi otak pun akan menurun. Dikarenakan makin sedikitnya neuron yang aktif, otak kesulitan dalam proses berpikir dan menyelesaikan masalah. Hal ini yang menyebabkan siswa yang sering mengonsumsi MSG kesulitan ketika menjawab tes kognitif. Otak mereka kelelahan sehingga mereka kesulitan untuk berpikir ketika menjawab logika dan soal-soal logika pada tes kognitif tersebut. Alasan tersebut juga menjadi pembuktian atas dampak yang terjadi pada siswa yang sering mengonsumsi MSG, yang ditandai perkembangan belajar yang buruk atau tertunda, kesulitan mengingat, disorientasi, dan kebingungan. Kebanyakan siswa yang sering mengonsumsi MSG memiliki kesulitan dalam belajar, baik belajar di dalam sekolah maupun di rumah. Namun, negara maju seperti Jepang, Korea, dan Singapura yang termasuk dalam negara dengan konsumsi MSG terbanyak tetap mempunyai banyak sekali siswa yang berprestasi. Mereka ternyata memiliki solusi untuk menanggulangi dampak tersebut. Mereka mengonsumsi makanan yang mengandung glutamat natural, sehingga dampak yang dirasakan sedikit berbeda dengan MSG yang dibuat atau diproduksi. MSG mempunyai dampak yang besar bagi kognitif otak. MSG meningkatkan impuls pada otak yang menyebabkan otak menjadi kelelahan. Rekomendasi yang dapat saya berikan adalah mengurangi konsumsi MSG. Bisa juga dengan mengikuti contoh seperti negara Jepang, yaitu mengonsumsi glutamat natural sebagai solusi dari MSG buatan yang memiliki dampak besar dalam kognitif manusia. Terima kasih untuk perhatiannya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.